Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Masih bersama saya Ilo dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita masih akan membawakan kisah dari Om Ras, yang mana kisah ini masih ada benang merahnya dan kelanjutannya lah ya dari kisah Rian, di mana Rian di sini sudah mulai bisa move on ya, dan salah satu caranya untuk melupakan segala sesuatu yang sudah membuat dia trauma, dia akan pergi merantau ke desa Tumbang Belian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Banyak nih teman-teman yang baru bergabung. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu lagi di sini ya. Dan ini benar-benar channel saya, karena masih banyak juga nih yang nanya nih. Ini benar-benar channel kami dan 3 yang aktif saat ini ya untuk teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman, silakan diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Kisah Rian merantau ke desa Tumbang Belian. Wandi adalah nama lelaki yang tengah duduk di warung milik Haji Amin tersebut. Pakaiannya lusuh dengan rambut panjang yang tak terurus. Tubuhnya pun kurus dan matanya terlihat sendu. Cukup lama ia duduk di warung itu, sesekali kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan seperti sedang mencari orang. Plak! Bahunya tiba-tiba ditepuk dengan cukup keras oleh seseorang, membuat kopi yang dipegangnya tumpah. Maaf, ujar orang itu sambil tertawa. Jimin, kopi susunya 2 ya. Ya, itulah singkatan dari Haji Amin. Begitulah orang-orang memanggil beliau. Siap, brother, jawab Haji Amin disertai acungan jempol yang bergerak-gerak. Kau sungguh-sungguh sudah berhenti? Tanya lelaki itu pada Wandi. Wandi pun mengangguk. Ia menarik nafas panjang, matanya menatap ke arah Haji Amin yang sedang membuat kopi. Sekarang aku sadar, Yan. Kelakuanku selama ini hanya merusak diriku saja. Tidak ada gunanya aku melakukan hal itu. Dia juga tidak akan mungkin kembali lagi padaku. Malah yang ada hanya akan membuat dia berpikir apa yang ia lakukan terhadapku sudah benar. Dan aku bertekad, mulai sekarang aku akan merubah diriku menjadi jauh lebih baik lagi, ujar Wandi mantap. Rian mengangguk, dia senang jika temannya itu kini sudah sadar dan mau berubah. Memang, dikhianati pasangan yang kita cintai adalah hal yang paling sakit dalam dunia percintaan. Rian pun tahu jika sahabatnya tersebut berubah menjadi liar setelah ia ditinggal oleh mantan istrinya. Tapi merusak diri sendiri dengan mengkonsumsi minuman keras dan lain-lain, itu rasanya tidak sebanding dengan ditinggalkan oleh seorang pengkhianat. Dan kini, bila Wandi mau berubah menjadi lebih baik, Rian adalah orang pertama yang akan mendukungnya. Jadi artinya kau mau kan menerima tawaranku waktu itu? Tanya Rian. Ya, aku ingin memulai kehidupan yang baru setelah ini, Yan. Rian tersenyum, ia memeluk bahu Wandi dan menepuknya pelan. 2 cangkir kopi susu datang, ujar Haji Amin seraya meletakkan 2 gelas kopi di hadapan kedua lelaki tersebut. Lalu kemudian Haji Amin ikut duduk bersama mereka. Ji, mie kuahnya ada. Kalau ada tolong buatkan 2 mangkuk ya, ujar Yan. Siap, brother. Setelah Haji Amin pergi untuk membuatkan mie yang dipesan, Rian dan Wandi kembali mengobrol. Aku senang kau mau berubah dan bangkit dari keterpurukanmu, Wan. Kau tak perlu merasa khawatir, karena aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan menemanimu sampai kau sukses dan kembali menemukan pasangan yang baru, ujar Rian tulus. Terima kasih, Rian. Maaf jika selama ini aku tidak mendengarkan nasihatmu. Kau sendiri pun tahu kan, Yan, bagaimana terpuruknya aku saat aku berhenti mengkonsumsi barang haram itu. Kesedihan dan juga kesakitan itu terasa kembali menusuk, Yan. Aku tidak sanggup, ucap Wandi bergetar, wajahnya menunduk. Rian mengusap bahu Wandi. Kau kuat, Wan. Dengarkan kataku. Pengkhianat itu
Tidak pantas kau tangisi, apalagi sampai kau merusak diri sendiri hanya karena dia. Wandi menarik nafas panjang, rambutnya yang panjang dan tak terurus menutupi wajahnya. Sekarang, kau harus berjanji padaku. Kau harus memegang teguh tekadmu itu. Jangan menyiksa diri seperti ini lagi, Wan. Aku ingin Wandi sahabatku yang dulu, yang ceria, yang mudah tersenyum dan selalu bercanda. Aku tidak ingin melihat Wandi yang sekarang lagi, yang liar, pemabuk, pemarah, dan penyendiri. Ujar Rian. Wandi mengangguk dengan kepala yang masih tertunduk. Nah, setelah ini kita pergi ke rumahku, kita potong rambutmu. Mie ayamnya pakai cabai atau tidak? Tanya Haji Amin. Pakai cabai, Ji. Mereka langsung menyantap mie tersebut dengan lahap. Setelah selesai makan, Rian langsung membayar makanan mereka dan kemudian mengajak Wandi untuk pergi. Mereka kini berjalan menuju ke rumah Rian sambil berbincang santai. Namun, ketika sudah dekat dengan rumah Rian, Wandi bergegas berbalik tubuh. Ia berniat untuk pergi. Kenapa? Tanya Rian sambil mencengkram erat baju Wandi. Aku malu, Rian. Mereka ada di rumahmu, ujar Wandi. Siapa? Toto dan Wewen, tanya Rian dengan alis yang mengerut. Iya. Malu kenapa? Mereka itu kan teman kita juga. Halo Wan, ujar Toto dan Wewen sambil berlari mendekat menyapa Wandi. Wandi memalingkan wajahnya agar tidak berhadapan langsung dengan Toto dan Wewen. Rasa bersalah pada perkelahiannya dengan Toto dan Wewen kembali membayang di benaknya. Wan, kejadian yang lalu kita lupakan saja. Sudah, jangan diingat-ingat lagi. Dan apapun yang sudah terjadi dulu di antara kita, sampai kapanpun kau tetaplah teman kami, sahabat kami, ujar Wewen. Akhirnya Wandi mau menatap wajah temannya satu persatu. Aku minta maaf pada kalian semua, ucap Wandi pelan. Sudah, kita masuk ke rumah yuk. Nanti orang mengira ada apa karena kita berdiri di sini, ajak Rian. Rian lalu berjalan mendahului teman-temannya, sementara di belakang Toto dan Wewen berjalan sambil merangkul Wandi. Wandi, sampai Inai Suri yang sedang duduk di samping suaminya, Amai Bujang. Wandi mendekat ke arah orang tua Rian. Ia lalu duduk bersimpu dengan kepala yang menunduk, bahunya berguncang hebat. Ia merasa menyesal karena dulu ia pernah berbuat kurang ajar padanya. Maafkan saya, Inai. Maafkan saya, Amai, ucap Wandi terisak. Ya, Amai adalah panggilan ayah dan Inai artinya ibu dalam bahasa Dayak Murung. Sudah, lupakanlah yang dulu-dulu. Kami sudah lama memaafkanmu, ujar Amai Bujang seraya menepuk pelan bahu Wandi. Orang tuaku dan kami semua sudah memaafkanmu, Wan. Mai, naik, kami masuk ya, ujar Rian seraya menarik Wandi agar mengikutinya ke dapur. Saya permisi masuk, Inai, Amai. Ya, silakan, jawab Amai Bujang dan Inai Suri bersamaan. Di dapur, Wandi pun disuruh duduk sementara Rian bersiap-siap untuk memotong rambut Wandi yang panjang dan kusut. Singkatnya, setelah rambut Wandi dipotong rapi dan memakai pakaian yang bagus, aura ketampanannya kembali terlihat meskipun pipi Wandi sekarang lebih tirus karena badannya yang kurus. Nah, ini baru Wandi sahabatku, puji Rian. Keesokan harinya, mereka pun sudah bersiap-siap untuk pergi ke daerah Tumbang Belian. Saat akan berpindah transportasi, Wewen tiba-tiba menahan tangan Rian. Kenapa? Tanya Rian sambil berusaha menepis tangan Wewen. Kau bayarkan dulu ongkosnya, Yan. Uangku besar, sayang kalau dipecah. Rian menarik nafas panjang, matanya sinis menatap Wewen yang cengengesan. Kalau kau bukan temanku, sudah lama kau kuhajar, ujar Rian kesal. Memang selama mereka bersahabat, Wewen adalah orang yang paling sering berhutang padanya. Mulai dari Dimes dulu sampai karamnya kelotok keluarga Sarita hingga sekarang, uang yang dipinjamnya belum juga pernah dikembalikan. Oi, sampai kapan kalian mau tatap-tatapan seperti itu? Ujar Toto, sementara Wandi hanya tersenyum menatap sahabat-sahabatnya tersebut. Sebenarnya, persahabatan yang terjalin antara Wandi dan ketiga pemuda itu bisa terbilang cukup baru, namun mereka bertiga sangat baik kepada Wandi. Bahkan orang tua Rian sudah menganggap Wandi seperti anaknya sendiri. Hanya saja, setelah ia patah hati dengan mantan istrinya, Wandi mulai menjauhi Rian dan kawan-kawan juga orang tua Rian. Ia bahkan sempat berkata tidak baik pada Amai Bujang ketika orang tua itu mencoba menasehatinya.
Di warung pelabuhan tersebut, terlihat beberapa perempuan yang berada di sana nampak menatap Rian lekat dengan bibir tersenyum. Yan, coba kau tutup wajahmu dengan kain ini, ujar Toto. Rian lalu mengambil kain tersebut dari tangan Toto. Lalu dengan alis yang mengkerut, Rian bertanya, kenapa memangnya? Tanpa menjawab, Toto pun lantas memegang kepala Rian dan mengarahkannya ke warung. Kau lapar? Aku tahu kau mau main tebak rasa makanan kan? Makanya kau suruh aku pakai kain ini, ujar Rian pura-pura tidak mengerti. Toto mendengus kesal. Apa kau tidak lihat? Wanita-wanita di sana melihatmu tanpa berkedip, seperti melihat artis saja. Sudah, biarkan saja. Mata-mata mereka ya terserah mereka lah mau dipakai untuk melihat apa, ujar Rian. Masalahnya, kalau mereka terus melihatmu, lalu kami ini bagaimana? Tanya Wewen. Sudah, tidak perlu ribut. Kalau jodoh tidak akan kemana, ujar Wandi seraya merangkul bau Rian. Wewen dan Toto berjalan di belakang keduanya dengan sesekali tersenyum pada perempuan-perempuan yang berpapasan dengan mereka. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, mereka pun tiba di desa Tumbang Belian. Desa itu terletak di pinggir sungai yang berseberangan dengan hutan karet. Saat berdiri di atas tanah desa itu, Rian merentangkan kedua tangannya dengan mata terpejam. Di sini adalah tempat yang cocok untuk pemulihan dari segala macam sakit yang kita derita, ujar Rian sambil menatap Wandi. Wandi mengkerutkan alisnya menatap Rian. Kau bilang mau mengajakku bekerja. Di tempat terpencil ini kita mau kerja apa, Rian? Rian tersenyum. Kopi mana kopi? Ujar Toto. Kenapa? Tanya Wandi. Ya kopi, kita minum kopi tanpa gula. Cukup dengan hanya melihat senyum Rian saja, maka kopi itu akan langsung terasa manis. Aku jadi takut dekat-dekat denganmu, Tok, ujar Rian. Kenapa? Ya itu, dari cara bicaramu, sepertinya kau sedikit menyimpang. Bangsat kau, umpat Toto. Hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, saat itu ada sebuah rumah kayu yang cukup tinggi dengan pintu yang terbuka. Ya memang rata-rata rumah di desa tersebut memang tinggi-tinggi. Rian lalu mengajak teman-temannya untuk naik ke rumah tersebut. Permisi, ucap Rian. Seorang nenek tua dengan punggung yang bungkuk keluar dari dalam rumah. Rambut nenek itu sudah sepenuhnya memutih. Bola mata sebelah kiri nenek tersebut tampak putih. Bular atau cacat pada bola mata bisa dari bawaan lahir atau karena sesuatu. Si nenek mengkerutkan alisnya, berusaha mengenali orang yang berada di depannya saat itu. Rian? Iya nih, saya Rian. Mendengar suara Rian, bibir nenek itu langsung bergetar. Tangannya berusaha meraih tubuh pemuda tersebut. Ya Tuhan, Rian, Nini pikir kau tidak akan kemari lagi. Rian tersenyum. Ia memeluk nenek tua tersebut seraya mengusap punggung si nenek. Tapi saya kemari membawa 3 teman saya nih, dan rencananya kami mau ikut Maamas di sini. Tidak apa-apa, Cu. Tidak apa-apa. Ini malah senang kalau rumah ini ramai orang, ujar si nenek. Dan hari itu juga, dengan ditemani Nini Tiung, mereka ke rumah Pak RT untuk melapor karena Rian memang sudah dikenal baik di desa tersebut. Jadi Pak RT tentu mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Anak Pak RT yang bernama Mimi sesekali tersenyum menatap Rian. Mimi yang memang sudah lama menyimpan hati pada Rian terlihat bahagia begitu ia mendengar Rian dan kawan-kawan akan tinggal di desa itu dalam waktu yang cukup lama. Malam itu, Rian memakan masakan si nenek dengan lahap, begitu juga dengan teman-temannya. Setelah itu mereka pun pergi tidur. Suara kokok ayam membangunkan mereka berempat. Saat Wandi keluar rumah, ia melihat ada seorang wanita yang sedang mengobrol dengan Nini Tiung. Wandi menuruni tangga rumah dan mulai mendekati si nenek. Mau saya bantu nih? Tanya Wandi. Boleh, Cuk. Nini tadi mau mengambil telur ayam, tapi ada ular di dalam kandangnya. Induknya kemana nih? Induknya sudah kabur, mungkin karena ketakutan. Wandi mengintip ke dalam kandang ayam, terdengar suara desisan ular dari dalam kandang. Ular Hanjaliwan ini nih. Ya Tuhan, untung saja Nini tidak kenapa-napa, ujar Wandi. Hanjaliwan, aduh, bagaimana cara mengeluarkannya?
Ular berbisa itu cu, hati-hati, ujar Nini Tiung. Ya, ular hanjaliuan adalah salah satu jenis ular yang sangat berbisa, bahkan bisa racun ular itu tidak ada obat atau tawarnya karena dalam beberapa saat saja korban yang terkena gigitan ular hanjaliuan itu akan langsung mati. Ular hanjaliuan berwarna hitam dan yang paling besar tubuhnya bisa seukuran lengan orang dewasa. Saat Wandi berusaha menekan kepala ular itu dengan kayu, si wanita yang tadi mengobrol dengan Nini Tiung ikut membantunya. Beberapa saat kemudian, Wandi berhasil menekan kepala ular itu dengan kayu sehingga memudahkannya untuk menangkap kepala si ular. Ular itu menggeliat-geliat, berusaha melepaskan diri. Mau diapakan nih ularnya? Mau dibunuh saja kah? Tanya Wandi. Jangan dibunuh ya cu, mereka bertiga di atas masih tidur kan? Ya, di beberapa daerah di Kalimantan, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh binatang yang berkeliaran di sekitaran rumah saat ada keluarga kita yang berada di rumah itu sedang tertidur. Konon katanya, kalau kita bunuh binatang tersebut, takutnya binatang itu bukanlah binatang asli, melainkan perwujudan hamba-ruan atau roh atau sukma orang yang sedang tertidur, dan bila dibunuh, maka akan mengakibatkan sukma orang itu tidak akan bisa kembali lagi ke tubuh aslinya yang pada akhirnya akan mengakibatkan kematian. Pada akhirnya, ular tersebut pun dilepaskan ke sungai sesuai dengan permintaan dari Nini Tiung. Setelah melepaskan ular tadi, Wandi lanjut membantu si nenek mengambil telur ayamnya untuk dijual kepada si wanita muda yang cantik itu. Dan saat Rian keluar rumah, si wanita tersebut langsung menyapanya. Rian, kapan datang? Baru kemarin, jawab Rian singkat. Oh iya, sudah berkenalan dengan temanku ini, tanya Rian sambil menunjuk Wandi yang baru saja selesai mengumpulkan telur ayam. Wanita itu menggeleng, Rian mengangguk sambil tersenyum, ia lalu mendekat pada Wandi. Ini namanya Wandi, dia sahabatku, baru beberapa bulan menduda, ujar Rian memperkenalkan Wandi. Perkenalkan, nama saya Aci, ucap wanita itu sambil menatap Wandi. Wandi, kami tidak sekalian dikenalkan nih, ujar Toto. Tidak beberapa lama kemudian, Aci berpamitan untuk pulang. Kalau masak makanan, jangan lupa bagi-bagi Aci, ujar Rian. Toto dan Wewen yang paham betul akan siapa Rian, lantas saling berpandangan setelah mendengar perkataan Rian pada wanita itu tadi. Wanita itu tadi kekasihmu ya, Yan? Bukan. Dia itu anaknya Amang. Alis Rian mengkerut. Ia mencoba mengingat nama ayah dari Aci yang tiba-tiba saja dia lupa. Sesi, ujar Nini Tiung menimpali. Ya itu, anaknya Amang Sesi. Di tempat ayahnya itulah nanti kita akan bekerja. Aci itu orang baik dan sedikit berbeda dari wanita-wanita lain, ujar Rian. Hari itu, setelah selesai sarapan bersama, mereka pun pergi ke rumah Amang Sesi, orang yang akan menjadi bos mereka nantinya. Sesampainya mereka di rumah Amang Sesi, terlihat lelaki parubaya dengan tubuh tinggi besar itu sedang meraut sembilu. Saat ia melihat kedatangan Rian, lelaki itu lantas menghentikan pekerjaannya dan langsung berdiri menyambut Rian. Sudah lama tidak melihatmu, Yan. Bagaimana? Sehatkah? Sehat, Mang. Amang sendiri bagaimana? Sehat. Ayo, mari masuk. Ayo ajak teman-temanmu itu masuk juga. Baru saja Rian dan teman-temannya duduk, Amang Sesi langsung memanggil Aci, meminta untuk dibuatkan minuman. Sekalian beli kue-kue kering di warung ya, ujar Amang Sesi. Rian terlihat sangat akrab dengan Amang Sesi. Lelaki parubaya itu berbicara dengan sangat nyaring, ditambah ia selalu memukul lantai bila membenarkan perkataan lawan bicaranya, membuat Toto dan Wewen geleng-geleng kepala. Setelah sekian lama mengobrol, datanglah Aci membawakan air minum dan kue-kue kering untuk Rian dan kawan-kawannya. Tanpa mereka sadari, Wandi tampak tak berkedip kala menatap Aci yang juga tersenyum malu-malu padanya. Hari berganti minggu,
Dan minggu telah berganti bulan. Tanpa terasa, sudah beberapa bulan mereka berada di sana. Semuanya berjalan normal dan lancar. Wandi pun selama di sana. Ia sudah perlahan-lahan kembali ceria lagi. Hujan lebat disertai suara guntur hari itu membuat mereka enggan keluar dari selimut. Hanya Rian yang duduk di depan pintu untuk berjaga-jaga karena air terlihat sangat keruh, pertanda sampurak atau naik pesat atau pasang. Pada saat itu, Rian dan teman-temannya tidur di talatap atau lanting sedot karena jaraknya lumayan jauh jika mereka harus pulang pergi ke rumah Nini Tiung. Banyak sekali ampa-ampa kecil hanyut di sungai itu, padahal sebelumnya ampa yang hanyut hanya sedikit. Rian segera masuk dan membangunkan teman-temannya untuk membawa talatap ke pinggir. Tok, Wan, ayo bangun, air pasang. Ayo cepat bangun, bantu aku menarik talatap ke pinggir, ujar Rian dengan suara nyaring. Toto, Wewen dan Wandi mau tak mau terpaksa bangun. Mereka melepaskan baju untuk segera keluar. Wandi mulai menghidupkan mesin cis agar talatap bisa sedikit ke hulu supaya ketiga temannya mudah untuk menarik jangkar dari dalam air. Dan setelah beberapa saat lamanya jangkar pun berhasil ditarik ke atas. Toto, Wewen dan Wandi segera berganti pakaian karena air hujan disertai angin itu membuat mereka benar-benar kedinginan. Rian berdiri di bawah derasnya hujan. Mata pemuda itu lekat menatap ke hilir. Ada sesuatu yang bergerak menuju ke hulu. Tapi karena lebatnya hujan pada saat itu membuat penglihatan Rian sedikit terganggu, sehingga ia harus meletakkan tangannya di atas alis agar air hujan tidak memasuki mata. "Tok, itu Jis, Tok," ujar Rian setengah berteriak. "Mana?" teriak Toto di hilir. "Wow, aku kagum padanya Rian. Dia orang yang berani melawan arus deras itu," ujar Wewen ribut sendiri. "Coba pinjam senter," ujar Rian pada teman-temannya. Wandi memberikan senter pada Rian, lalu kemudian Rian menyalakan senter tersebut dan mengarahkannya sedikit ke atas untuk memberi kode pada orang yang berada di cis agar segera mendekat ke arah pemilik senter. Suara nyaring mesin cis terdengar memecah derasnya hujan, namun ketika tinggal 10 meteran lagi mesin cis itu tiba-tiba saja mati. Rian langsung melepaskan tali cis yang berada di talatap. Ia pun segera menghidupkan mesinnya dan berpaling ke hilir untuk membantu orang tadi. "Hati-hatian, banyak ampah," teriak Wewen. Ampah adalah kayu-kayu yang ikut hanyut. Biasanya ampah apa seperti itu bisa dari pinggiran sungai atau dari dalam anak-anak sungai yang bila air pasang mereka otomatis ikut hanyut. Saat sudah dekat, Rian melihat dua orang yang berada di dalam cis, seorang bapak-bapak dan seorang gadis yang kemungkinan pada saat itu usianya sekitar 17 tahunan. "Kenapa, Mang?" tanya Rian seraya berusaha mengikat cis bapak itu ke bagian pagar cisnya. "Sengaja kumatikan karena rodanya patah," ujar si bapak. Akan tetapi saat Rian akan menghidupkan mesin cisnya, tiba-tiba saja sebuah kayu besar yang tiba-tiba muncul dari bawah kedua cis itu membuat cis Rian dan si bapak pecah seketika. Kayu seperti itulah yang dikhawatirkan oleh para pengguna cis atau klotok yang bisa menyebabkan celaka. Kayu tersebut biasanya tenggelam dan muncul secara tiba-tiba dari dalam air. Cis Rian dan cis milik bapak itu tenggelam ke dalam air. Saat akan berenang ke pinggir, Rian melihat si bapak kembali menyelam, dan ketika Rian mengedarkan pandangannya ternyata gadis cantik tadi tidak ada di sekitaran situ. Mau tak mau Rian pun kembali dan berusaha membantu si bapak untuk mencari si gadis di dalam air. Saat menyelam, tangan Rian tanpa sengaja menyentuh rambut si gadis di dalam air. Rian pun lantas menariknya dan ia berhasil mendapatkan gadis itu. Ia berusaha berenang ke tepi, sedikit ke hulu. Terlihat Wewen, Toto, dan Wandi berlari mendekat ke arah Rian, dan si gadis yang sudah tak sadarkan diri itu dari kepalanya mengalir darah. "Bawa dia, Tok, kepalanya terluka," perintah Rian membuat teman-temannya kalang kabut. "Hei, kau mau kemana lagi?" teriak Wewen yang melihat Rian kembali terjun ke dalam air. Wandi tidak membiarkan Rian seorang diri. Ia pun juga ikut terjun ke dalam air untuk mencari si bapak. Untungnya si bapak hanya hanyut terbawa arus dan tidak kenapa-napa. Rian dan Wandi sedikit kesulitan memapa orang itu karena jalanan yang berlumpur dan menghisap kaki tersebut sangat sulit dilewati.
Tapi berkat kegigihan keduanya, mereka berdua berhasil membawa si bapak yang sudah nampak lemas itu ke Talatap. Wewen dan Toto kemudian membawanya masuk ke dalam. Sementara Rian dan Wandi terkapar di bawah derasnya hujan dengan mata tertutup, mereka kelelahan. Tubuh Rian yang putih tampak memerah karena tergores kayu saat ia menyelam tadi. Rian, masuk ke dalam. Dingin, ajak Wandi dengan nafas ngos-ngosan. Kau duluan saja, aku mau ke rumah Amang Sesi, ujar Rian seraya duduk. Ayo, aku temani, kata Wandi, tak mau membiarkan Rian pergi seorang diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang baru saja terjadi. Rian menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Rian dan Wandi menuju ke rumah Amang Sesi dengan langkah setengah berlari. Hei, kenapa ya? Kenapa Wan? Tanya Amang Sesi terlihat khawatir. Rian lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi itu pada Amang Sesi. Lelaki itu terlihat mengelus dadanya. Tapi kalian semua tidak apa-apa kan? Tidak ada yang terluka. Kami baik-baik saja, Mang. Tapi Cis Amang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tapi saya selaku orang yang membuat kerugian itu, maka saya sendiri ya yang akan bertanggung jawab. Asal kalian baik-baik saja itu sudah cukup. Untuk masalah Cis itu, anggaplah memang sudah waktunya harus diganti dengan yang baru, ujar Amang Sesi, membuat Wandi dan Rian kaget. Ya, Amang Sesi memang baik, tapi Rian sendiri bahkan tidak tahu jika Amang Sesi benar-benar sebaik itu. Hujan masih sangat deras. Mereka berjalan beriringan menuju ke area Talatap atau Lanting Sedot yang berada lumayan jauh dari rumah Amang Sesi. Aci membawa beberapa lembar bajunya dan juga obat-obatan. Wandi membantu memegangi payung yang dibawa Aci. Ia berjalan tepat di samping wanita itu, sementara Rian dan Amang Sesi berjalan beriringan dengan sesekali mengobrol. Dalam keadaan yang genting itu, Rian masih bisa tersenyum kala melihat Wandi dan Aci yang berjalan beriringan. Mereka berdua tampak sangat akrab, bahkan jika dilihat sepintas mereka berdua seperti sepasang kekasih. Sesampainya di Talatap, rupanya kedua orang yang ditolong oleh Rian tersebut kini sudah bangun. Wajah gadis itu terlihat pucat dan tubuhnya juga menggigil. Aci membantu si gadis untuk mengganti bajunya yang basah dengan pakaian yang ia bawa dari rumah tadi. Setelah pakaiannya diganti, gadis itu kemudian diberikan obat dan kepalanya yang terluka dipakaikan Hansaplas oleh Aci. Terima kasih banyak ya nak, kamu sudah membantu kami berdua. Memangnya ada apa, Mul? Kenapa kau membawa Cis di tengah hujan seperti ini? Dan gadis itu siapa? Tanya Mang Sesi yang sepertinya mengenali orang tersebut. Aku ingin membawa keponakanku ini ke rumah ayahnya di Hulu. Anak ini kabur dari rumah, jawab Mang Amul. Kabur? Kabur kenapa? Tanya Rian seketika, pikirannya teringat akan kekasihnya Diang yang sudah meninggal dunia. Dan hingga kini Rian masih belum bisa untuk melupakannya. Dia dijodohkan oleh ayah tirinya dengan orang kaya. Wewen mengerutkan alisnya, ia heran. Lalu kenapa dia tidak mau? Padahal kan hidupnya pasti akan terjamin, ujar Wewen. Ya, lelaki itu memang kaya, tapi usianya jauh lebih tua dariku. Tentulah gadis muda seperti dia ini tidak akan mau. Dikarenakan itulah dia kabur dan memaksaku untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya di sini. Mereka semua mengangguk. Tapi bila orang yang kau maksud itu adalah si Tatang, dia sudah tidak ada di sini lagi, Mul. Dia sudah pindah, ujar Amang Sesi. Raut wajah Amang Amul menunjukkan ketidakpercayaan pada perkataan Amang Sesi. Perlahan kepalanya menggeleng. Kurasa kau salah orang, Ses. Tidak mungkin Tatang pindah tanpa memberitahuku. Sementara kalau ke kota, pastilah ia melewati desaku. Desa yang juga terletak di pinggir sungai. Nah, kalau masalah itu, aku juga sendiri tidak tahu. Tapi setelah hujan reda, kau bisa cek sendiri ke rumah Tatang, ujar Amang Sesi. Tanpa menunggu, Amang Amul lalu beranjak dari duduknya. Ia berjalan di tengah derasnya hujan untuk pergi ke rumah Tatang. Sementara di Talatap, Amang Sesi mencoba mengajak gadis itu untuk berbicara. Namun, setiap pertanyaan dari Amang Sesi hanya dijawab singkat oleh gadis tersebut. Tampaknya ia masih sangat syok dengan kejadian sebelumnya. Dan saat Wandi akan bertanya sesuatu pada gadis itu, terlihat Aci menatapnya tajam sehingga Wandi pun terdiam. Mau bilang apa kau tadi, Wan?
Tanya Toto. Tidak, bukan apa-apa, jawab Wandi dengan kepala menunduk, hening. Mereka tak ada yang berbicara lagi, seakan semua orang yang berada di situ hanyut dengan pikirannya masing-masing. Suara kreo telatap yang dilompati seseorang membuat mereka lantas mengintip keluar. Ternyata yang datang adalah Amang Amul. Ayahmu memang sudah tidak ada di sini. Rumahnya kosong, ujar Amang Amul dengan nafas terengah-engah. Lalu, sekarang kalian mau kemana? Tanya Amang Sesi. Pulang. Aku terpaksa harus membawanya pulang. Lalu membiarkan dia dikawinkan dengan orang yang tidak dia sukai? Tanya Rian nyaring. Ya, Rian terbawa emosi. Kilasan masa lalunya dengan Lebeb dulu membuatnya hampir tidak bisa mengontrol amarahnya. Amang tidak punya pilihan. Ayahmu sendiri sudah tidak ada di sini. Kalau Amang membawamu kabur dan mencari keberadaan ayahmu, lalu bagaimana nasib anak istri Amang, Kak? Ujar Amang Amul bimbang. Kau tidak bisa menyalahkan Amang itu, Rian. Dia sudah berusaha yang terbaik untuk gadis ini. Hanya saja dia memang tidak punya pilihan lain. Bisik Wewen. Gadis itu menatap kepada Amang Sesi dengan tatapan penuh harap, berharap jika lelaki parubaya bertubuh tinggi besar tersebut memiliki solusi untuk masalah yang dihadapinya saat itu. Mang, bagaimana kalau dia jadi tukang masak dan cuci baju kami di sini? Untuk masalah upahnya, Amang bisa potong dari hasil pendapatan kami, ujar Rian penuh harap. Rian, apa kau sudah lupa janji pada orang tuamu? Ujar Toto. Rian pun terdiam. Ia kembali teringat saat dulu ia berusaha menyelamatkan seorang gadis yang hampir menjadi korban dari dukun cabul dan bahkan ia hampir mati karenanya. Aku itu sebenarnya tidak keberatan jika gadis ini ada bantu-bantu kalian di sini. Hanya saja, aku tidak ingin ikut campur lebih jauh dalam masalah yang sedang dihadapi, ujar Amang Sesi. Pemuda tampan itu menghela nafas panjang. Ia melihat ke arah si gadis yang menundukkan kepalanya. Saya tidak mau pulang, Mang. Saya takut, ujar si gadis itu mulai menangis. Aci yang melihat gadis itu lantas memegang tangan ayahnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya matanya yang seolah menatap sang ayah, seakan tahu yang diinginkan oleh anak tunggalnya itu. Amang Sesi pun akhirnya angkat bicara. Baiklah kalau begitu, kau boleh bekerja di sini, membantu mereka menyediakan makanan ataupun bisa mencuci pakaian. Tapi aku hanya bisa memberikan waktu kerjamu selama 3 bulan saja, ujar Amang Sesi. Raut wajah gadis itu seketika berubah cerah. Tidak apa-apa, Mang. Diberikan waktu dan izin tinggal di sini selama 3 bulan pun saya sudah sangat berterima kasih, ucapnya. Sekali lagi terima kasih, Mang. Ya, sama-sama. Dan ingat, ini pesan untuk kalian berempat, agar jangan sampai berbuat macam-macam, ujar Amang Sesi berpesan. Ya, Mang. Rian, nanti kau buat sekat dengan papan di situ. Tidak usah besar, yang penting muat untuk gadis ini. Siap, Mang. Nanti setelah hujan agak reda, akan langsung saya buat, ujar Rian. Ya sudah, kalau masih lelah hari ini, tidak apa-apa, besok saja membuatnya, ujar Amang Sesi lagi. Toto dan Wewen menarik nafas panjang. Entah apa yang akan terjadi ke depannya nanti bila gadis itu tinggal di situ bersama mereka. Bisa saja mereka dituduh telah menculik anak orang atau tuduhan-tuduhan buruk lainnya jika pihak keluarga gadis tersebut datang ke sana. Ya, Mang, nanti setelah hujan agak reda akan langsung saya buat. Pagi itu, air sungai sudah sangat dalam dan keruh, tapi ampa yang hanyut sudah tidak sebanyak kemarin. Hari itu, Toto dan Wewen mengantar Amang Amul untuk pulang ke desanya, sekaligus mereka juga akan membeli beberapa bahan makanan dan juga rokok. Memang, selama bekerja di sana, Toto, Rian, Wewen, dan Wandi sudah pernah ke desa besar beberapa kali, sekedar untuk melihat-lihat pasar dan mencari hiburan. Hati-hati, Tok. Jangan sampai seperti Rian kemarin, ujar Wewen yang duduk paling depan. Ya, Rian melambaikan tangannya saat Cis itu mulai melaju. Setelah itu, ia membuang puntung rokoknya ke dalam air, lalu mulai mengerjakan pekerjaannya yang disuruh oleh Amang Sesi untuk membuat sekat dari papan yang nantinya akan digunakan oleh Eka sebagai bilik tidur. Setelah menyelesaikan pembuatan sekat itu, Rian pun langsung mandi dan bermaksud untuk beristirahat. Sementara Wandi sedari pagi tadi ia sudah pergi ke rumah Amang Sesi. Entah apa urusannya, Rian pun tidak tahu. Rian mau makan sekarang? Tanya Eka.
Kau duluan saja. Aku menunggu Wandi. Tidak baik makan sendiri-sendiri, Kak. Lebih baik kita makan bersama-sama. Dan karena kasihan dengan Eka yang sudah memasak makanan dalam keadaan kurang sehat itu, akhirnya Rian pun makan bersama dengan gadis tersebut. Rian terlihat lahap sekali memakan makanan yang Eka masak. "Ah, pintar juga kamu masak," puji Rian. Malam itu, Toto dan Wewen baru saja kembali dari pasar. Mereka mandi, terus berpakaian bersih, kemudian makan. Sementara Wandi nampak gelisah. Ia duduk di sudut ruangan dengan mata yang sesekali menatap satu persatu ke arah teman-temannya. "Rian, Toto, Wewen, mungkin setelah ini aku tidak akan tinggal di sini lagi bersama kalian," ujar Wandi yang membuat teman-temannya kaget. Bahkan Wewen hampir tersedak karena mendengarnya. "Kenapa? Kau ingin pergi?" tanya Toto seraya mencuci tangannya yang kotor. Setelah makan, Wendy tersenyum. Sementara di atas kasurnya Rian langsung beranjak dan duduk di sebelah Wendy. "Kau ada masalah apa? Apa yang dikatakan Amang Sesi tadi padamu?" tanya Rian serius. Melihat wajah teman-temannya yang tampak serius itu, Wandi langsung tertawa terbahak-bahak hingga membuat Rian, Toto, dan Wewen saling pandang. Namun mereka juga senang melihat Wandi yang kini sudah bisa tertawa lepas seperti itu. "Gila," ujar Wewen seraya mengambil segelas air putih untuk diminum. Aku akan menikah," ujar Wandi. Wewen yang sedang minum itu seketika tersedak. "Menikah? Menikah dengan siapa?" "Jangan bilang kalau calonmu itu si Eka," ujar Toto. Rian tersenyum lebar. "Aku tahu. Pasti dengan Aji kan?" ujar Rian. Wandi mengangguk. "Wah, hebat sekali kawan," puji Wewen dan Toto bersamaan. "Kapan rencananya?" tanya Rian kemudian. "Pertengahan bulan ini, Yan. Dan lusa, aku harus pulang ke kampung untuk memberikan kabar gembira ini sekaligus memperkenalkan Aci pada keluargaku." Rian tersenyum. Ia mengambil sebatang rokok lalu menyelipkannya di bibir, kemudian menyulut ujung rokok itu dengan pemantik api. Asap rokok mengepul. "Aku juga ikut pulang ya, Wan," ujar Toto. "Aku juga." Kalau kalian berdua ikut pulang, lalu bagaimana dengan Talatap ini?" "Ya, kau tenang saja, Yan. Aku sudah meminta izin libur untuk kalian semua, jadi kita bisa pulang bersama-sama. Kau juga sudah pasti rindu dengan Inai dan Amai kan?" Rian menghela nafas. "Lalu Eka bagaimana?" tanya Rian, karena ia tahu jika Amang Sesi tak akan mau menyuruh Eka tinggal sementara di rumahnya karena Amang Sesi hanya tinggal berdua dengan Aci. Dan bila Aci ikut Wandi pergi, otomatis Amang Sesi hanya tinggal sendirian di rumahnya. Dan untuk meninggalkan Eka seorang diri di Talatap itu, rasanya Rian tidak enak hati. Tidak masalah kalau Eka adalah laki-laki, tapi berhubung Eka adalah perempuan, tentu dia akan sangat rentan terhadap tindak kejahatan. Dia bisa ikut bersama kita kok. Dan kalau masalah tempat penginap, di rumahku kan juga bisa," ujar Wewen. Tidak. Aku tidak percaya sama kamu," ujar Rian. Aku ini bukannya midun. Tidak akan aku melakukan macam-macam. Ya, kecuali memang kalau suka sama suka." "Eka, sini sebentar," panggil Rian. Dan saat Eka keluar dari biliknya, Wandi langsung memalingkan wajahnya. "Kenapa, Wan?" tanya Wewen. Toto membelalakan matanya. Tiba-tiba, aku tahu sekarang. Itulah sebabnya kau terjadi berbicara pada Eka kemarin kan? Karena ada Aci. Kau takut jika Aci cemburu. Hahaha, ujar Toto diakhiri tawa. Bukan main, timpal Wewen tergelak. "Kenapa, Kak?" tanya Eka pada Rian. "Lusa kami akan pulang ke kampung. Apa kamu ikut?" tanya Rian. Eka seketika langsung mengangguk. "Mau, Kak?" jawab Eka dengan senyum manis yang cerah. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Mereka sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Amang Sesi, Aci, dan juga Wandi. Setelah mereka datang, Toto, Wewen, dan Rian lantas memasukkan semua barang-barang bawaannya ke dalam klotok. "Rian, kau saja yang mengemudi," ujar Wandi. Rian mengangguk, lantas ia pun langsung naik dan duduk di tempat pengemudi klotok. Klotok ini lebih besar daripada perahu mesin biasa. Kebanyakan yang memiliki klotok ini hanyalah orang-orang berduit saja atau pedagang, karena dengan ukuran yang besar akan jauh lebih mudah untuk mengangkut barang-barang dagangan dari pasar besar ke desa.
Amang Sesi duduk paling depan. Di belakangnya ada Toto dan Wewen, sementara di belakang Wewen ada Wandi dan Aci yang terlihat mesra, dan di dekat kemudi ada Eka yang sangat menikmati perjalanan itu bersama dengan orang-orang baik yang baru saja dia kenal. Sesekali Eka melambai ke arah puluhan kera yang sedang menikmati buah dango di pohon tepi sungai. Kau suka mereka? Tanya Rian sedikit mendekatkan mulutnya ke telinga Eka karena suara guru mesin itu membuat mereka sulit mendengar suara-suara lain, apalagi kalau duduknya sangat dekat dengan mesin atau kemudi. Suka? Kalau kakak Rian sendiri bagaimana? Tidak, jawab Rian. Coba kau lihat itu, ujar Rian sambil menunjuk ke arah pohon. Ada beberapa ekor buhis di sana yang sedang duduk-duduk. Buhis adalah kera yang mempunyai tanda putih di mata haginya atau jarak antara pertemuan pangkal alis sangat mirip dengan sindurnya orang-orang India. Eka melambai-lambaikan tangan dengan bibir yang tersenyum pada buhis-buhis tersebut. Saat mereka melewati sebuah desa, Eka langsung merunduk. Dari gelagat Eka, Rian bisa menangkap bahwa desa itu adalah tempat Eka berasal. Rian lalu melepaskan jaketnya dan menutupi tubuh Eka. Setelah beberapa saat kemudian, kelotok merapat di pelabuhan. Toto langsung melompat ke lanting untuk mengikat tali kelotok tersebut agar tidak hanyut. Mereka semua turun dari kelotok. Amang Sesi terlihat mengobrol dan memberikan sesuatu kepada Aci. Wandi, aku titip Aci bersamamu ya. Jaga dia baik-baik, ucap Amang Sesi kepada Wandi. Wandi tersenyum dan mengangguk. Rian, Toto, dan kamu Wewen, Amang titipkan Wandi dan Aci ya. Jaga mereka dan jangan biarkan apa-apa terjadi pada mereka berdua. Rian mengangguk. Kami pastikan anak dan calon menantu Amang akan kembali dengan selamat. Karena hari sudah petang, Amang Sesi pun bergegas untuk pulang, meninggalkan mereka semua yang masih menunggu taksi air. Perjalanan jauh yang sangat melelahkan membuat Aci dan Eka yang tak terbiasa bepergian jauh itu merasa sangat kelelahan. Padahal sebelumnya mereka sudah beristirahat di penginapan hingga tidak sempat ikut keberangkatan mesin motor pertama dan kedua yang akhirnya mengakibatkan mereka tiba di desa pada malam hari. Ketika mereka sudah tiba di desanya, teman-teman Rian langsung berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Rian berjalan beriringan dengan Eka untuk menuju ke rumahnya. Amai Bujang terlihat masih duduk-duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi panas. Rian, ujar Amai Bujang senang melihat anaknya kini telah pulang. Amai, Inai mana? Tanya Rian sembari menyalami tangan ayahnya dan diikuti oleh Eka. Inaimu ada di kamar, ayo masuk, ujar Amai Bujang seraya beranjak dari duduknya. Rian berjalan masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Eka seorang diri. Tidak berapa lama, Inai Suri keluar dari kamar diikuti oleh Amai Bujang. Gadis itu lalu menyalami Inai Suri dengan sangat sopan. Sebentar ya nak, akan aku buatkan minuman hangat dulu, ujar Inai Suri seraya beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah dapur. Sementara Amai Bujang tengah mengobrol bersama Eka. Saat Inai Suri keluar dari dapur, terlihat Rian sudah duduk di dekat ayahnya. Nai, kenalkan, ini teman Rian, Eka namanya, ujar Rian memperkenalkan Eka pada ibunya. Oh, dia ini tukang masak di tempat kerjanya Rian, ujar Amai Bujang yang sebelumnya sudah berkenalan dengan Eka sewaktu Inai Suri pergi ke dapur tadi. Rian tidak menceritakan tentang siapa Eka sebenarnya pada kedua orang tuanya karena ia takut bila Amai dan Inainya tahu, mereka pasti akan melarang Rian membawa Eka. Kalau kau ingin mandi, kamu bisa pergi ke dapur, ujar Rian pada Eka yang sedang duduk di tepian kasur. Saat Rian akan keluar membawa kasur tipis dan selimutnya, Eka tiba-tiba berkata, Karian, aku tidak apa-apa kalau harus tidur di luar. Kasihan Karian kalau harus mengalah, tempat tidurnya untukku. Sudah, kau tidur di dalam saja. Aku sudah terbiasa tidur di luar. Jadi kau jangan merasa tidak enak hati karena melihatku tidur di luar ya, ujar Rian. Terima kasih ya Karian. Rian tersenyum-senyum yang sangat manis yang mampu membuat hati wanita manapun meleleh seketika. Saat Rian sudah terlelap, Inai Suri keluar menghidupkan obat nyamuk untuk anak semata wayangnya itu. Semoga dia jodohmu ya Yan,
ucap Inaisuri seraya membelai rambut anaknya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Ini keren banget ya. Kisah bagaimana seorang Rian ini nggak jauh-jauh nih ya. Cewek terus masalahnya dia. Dan memang ya susah juga sih, dia ganteng, baik, suka menolong dimanapun berada ya pasti akan cewek-cewek pasti akan menatap dia. Dan tapi ya itulah ya. Apakah di sini Rian nanti akhirnya akan menemukan calonnya? Semakin menarik lagi. Dan besok ini berarti adalah terakhir ya dari kisah Roni Bujang, Inaisuri, dan Rian. Ini adalah kisah terakhirnya untuk besok. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Om Ras ya atas kisahnya yang luar biasa ini, dan terima kasih sudah memberikan izin kepada kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan juga semoga semua teman-teman terhibur dengan kisah ini. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ada kesalahan saya dalam membawakan kisah barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.